Halo P-Viewers, setelah ini rekan-rekan akan menyaksikan tayangan dari P-View. Untuk rekan-rekan yang baru menonton, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di bawah ini ya. Pastikan juga untuk di-share ke rekan-rekan terdekat Anda. Happy watching! Hello P-Viewers, welcome to P-View by Paramavida Cardania Group. Halo rekan-rekan semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga rekan-rekan semua selalu dalam kondisi sehat dan bahagia. Nah, kembali lagi nih di video P-View bersama saya Adam Syah yang selaku host pada episode kali ini. Dan episode kali ini kita akan membahas tentang komunikasi antar generasi di kantor. Dan untuk membahas tentang topik tersebut sudah bersama saya Bapak Herdianto Purba. Halo Pak Purba. Halo. Bagaimana Pak kabarnya? Sehat, baik Mas Adam. Baik. Oke nih Pak, sebelum kita mulai untuk sharing-sharing hari ini nih Pak, mungkin ada P-Viewer yang baru gabung nih Pak di YouTube kita. Nah, boleh dong perkenalkan nama Bapak dan juga diceritakan Bapak berkecimpung di bidang apa. Baik, terima kasih Mas Adam. Salam kenal semua ya. Nama saya Herdianto Purba. Saya biasa dipanggil Purba. Profesi saya sejak tahun 2001 sampai saat ini saya menekuni di bidang pelatihan atau training SDM. Ya, sebelumnya saya juga pernah bekerja di perbankan sebagai marketing, pernah bekerja sebagai auditor, dan sambil bekerja saya juga banyak membaca-baca dan kemudian menulis buku. Itulah kegiatan aktivitas saya setiap hari. Oke Bapak. Oke P-Viewer, jadi P-Viewer udah dengar sendiri ya pengalaman Bapak Purba ini udah nggak bisa diragukan lagi ya Pak ya. Udah penulis juga, baca juga gitu. Oke, kita membicarakan mengenai bagaimana kita beradaptasi dan menavigasi diri kita di kantor yang memiliki beberapa generasi di dalamnya. Nah Pak Purba, mungkin bisa nih Pak, kita awali diskusi kita pada hari ini mendiskusikan nilai-nilai profesionalisme dahulu. Ya, bisakah Bapak untuk menjelaskan pentingnya profesionalisme dalam membina komunikasi antar generasi yang efektif di kantor? Baik, terima kasih Mas Adam ya. Jadi memang inilah zamannya atau inilah saatnya kita di lingkungan kerja itu terdiri dari karyawan yang berbagai lintas generasi, cross generation kalau bisa dikatakannya. Disinilah orang-orang berbagai lintas generasi berkumpul. Ada yang disebut juga yang kita kenal ya, sering disebut dengan generasi baby boomer, yaitu generasi di era kelahiran tahun 64 ke bawah gitu ya. Dan yang kedua adalah generasi X yang disebut dengan generasi X, di mana generasi X ini adalah kelahiran di era tahun 65 sampai 80-an gitu ya. Dan kemudian ada juga yang disebut dengan generasi Y, yang disebut juga generasi milenial, yaitu yang lahir di antara sekitar tahun 81 ke 85-an. Ada lagi yang disebut juga dengan generasi Z. Ya, generasi Z ini adalah kelahiran era tahun 96 sampai di sekitar 2010-an. Itu kita klasifikasinya ya. Dan yang terakhir disebut juga ada generasi yang kelima sekarang, yaitu adalah generasi Alpha. Oke ya. Nah, jadi ada 5 generasi nih. Sekarang kita berkumpul di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Tentu saja ini menjadi suatu tantangan sendiri bagi manajemen perusahaan tentunya ya, termasuk kita profesional muda di dalam menyikapin komunikasi kita di tempat kerja. Tentu untuk menjaga profesionalisme kita ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah pengetahuan kita. Pengetahuan kita terkait dengan apa? Bahwa kita sadar bahwa kita berada pada lingkungan generasi yang berbeda-beda ini. Tentu saja pola perilaku, komunikasinya dan sebagainya itu berbeda gitu ya, karena memang tantangan zamannya juga berbeda.
Yang kedua adalah selain pengetahuan kita tentang hal itu, skill kita, keterampilan kita, bagaimana kita mencoba nanti berkomunikasi dengan profesional, dengan lebih baik kepada berbagai lintas generasi gitu ya, karena cara-cara mereka ingin diperlakukan juga pasti sudah berbeda. Nah, tentu yang ketiga untuk menjaga profesionalisme kita adalah sikap kita. Ya, artinya kita harus mampu menjaga sikap kita dengan baik kepada senior kita, begitu juga senior terhadap yang junior. Bagaimana dia harus memperlakukan juniornya, dan sebaliknya bagaimana junior memperlakukan seniornya dan sebagainya. Nah, kalau ini tidak kita kelola dengan baik di dalam suatu perusahaan yang berbagai lintas generasi tadi, maka iklim kerja kita bisa terjadi gap-gap gitu ya, terjadi akhirnya konflik-konflik, terjadi artinya hambatan berbagai komunikasi lah ya, akhirnya ngelompok antara kelompok senior, kelompok junior, kelompok generasi ini, dan itu akan merusak organisasi. Kira-kira demikian Mas Adam. Oke, jadi membina komunikasi antar generasi itu penting banget ya Pak ya, agar tidak ada cekcok antara yang circle-circlean tadi itu Pak. Iya. Jadi emang untuk menciptakan vibes atau lingkungan kerja yang baik dan sehat ya Pak ya. Betul, yang sehat. Oke, baik. Oke Pak, tadi kita udah bicara tentang pentingnya membina komunikasi antar generasi. Ya. Nah nih sekarang menurut Bapak, bagaimana kesenjangan generasi mempengaruhi gaya dan preferensi komunikasi di tempat kerja? Betul ya. Seperti tadi kita sebutkan Mas Adam ya, ada 5 generasi di lingkungan kerja kita. Nah, tentu saja masing-masing generasi hidup di zamannya masing-masing, hidup dengan kemajuan zamannya masing-masing, tantangannya masing-masing ya. Tentu saja ini akan berdampak bagaimana cara mereka berkomunikasi karena terbiasa dengan ketika dia dibesarkan, kira-kira gitu ya. Nah, sebagai contoh misalnya ya, generasi baby boomer yang di kelahiran tahun 64 ke bawah, mereka itu kan generasi di mana zaman masih sulit ya, teknologi belum ada, belum berkembang gitu ya, mereka hidup dalam serba kesulitan, penuh banyak tantangan, perjuangan, mental baja, kira-kira begitu ya. Nah, tentu saja ini berpengaruh juga di dalam bagaimana dia berkomunikasi, gayanya berkomunikasi. Orang-orang generasi baby boomer kalau cerita berkomunikasi itu pasti ceritanya pasti masa lalu, sejarah, kepahitan-kepahitan, perjuangan gitu ya. Nah, kemudian kepada juniornya seringkali akhirnya dia menekankan apa di dalam komunikasi, cara dia atau gaya dia gitu ya. Dia ingin menekankan pentingnya disiplin, kaku ya, harus tekun dan sebagainya. Nah, ketika dia harus berkomunikasi dengan generasi yang bukan kelahiran tahun 64 ke bawah, itu kan orangnya nggak suka ya mendengar hal-hal yang kaku, yang penting dia nggak usah terlalu formal, nggak usah terlalu kaku gitu ya. Nah, itu juga untuk zaman anak-anak sekarang gitu ya. Beda lagi nanti di anak generasi X tadi, kelahiran 65 sampai ke 80. Nah, ini kan generasi kelahiran di mana orang tuanya tadi yang generasi pejuang gitu ya. Nah, sekarang dia menekankan kepada anaknya itu disiplin. Nah, itu masih terbawa cara dia memimpin. Tapi di era tahun 65 ke 80, di situ kan sudah mulai kita kenal dengan teknologi lah ya, seperti handphone, kemudian pager kalau Adam pernah tahu gitu ya. Nah, jadi di sana mulai mereka mengenal teknologi itu. Nah, komunikasinya juga sudah tentu pasti berbeda. Lebih sedikit fleksibel dibandingkan generasi orang tuanya yang era kelahiran tahun 64-an tadi gitu ya. Nah, di sana mereka sudah mulai banyak di-mix lah komunikasi secara verbal, secara visual, dan juga komunikasi lewat teknologi, yaitu yang kita kenal dulu istilahnya SMS gitu ya, BBM gitu-gitu ya, pager dan sebagainya. Nah, jadi komunikasi mereka sudah mulai menggunakan teknologi gitu ya. Jadi mereka sudah tidak kaku lagi sebenarnya. Cuman yang paling penting di dalam prinsip mereka itu kemandirian itu penting gitu ya. Mereka kepingin dinilai prestasi-prestasinya gitu-gitulah. Mereka perlu dihargain yang begitu-begitu. Nah, di era tahun 81 ke 95 yang kita kenal juga dengan generasi Y, ya, di situ mulai banyak
anak-anak muda diperkenalkan lagi dengan kemajuan-kemajuan teknologi yang lebih canggih lagi. Dulu yang sering kita kenal dengan internet lah ya, semua orang sibuk ke warnet gitu kan, gitu ya, semua main game dan sebagainya di sana. Nah di sana beberapa media sosial juga sudah mulai ada di sana ya. Jadi pola komunikasinya juga sudah berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya, di mana mereka lebih asik menghabiskan waktunya berinteraksi dengan alat-alat teknologi ini gitu ya. Jadi kecenderungan dia untuk bersosialisasi dengan masyarakat gitu ya, itu semakin udah mulai berkurang karena asik dengan penggunaan teknologi-teknologi tadi gitu ya. Nah di era tahun 96 sampai ke 2010 ini lebih parah lagi ya. Artinya apa? Yaitu yang disebut dengan generasi Z ya. Mereka itu hidupnya itu hampir sehari nggak bisa lepas dengan yang namanya gadget itu ya, gadget itu ya. Nah hidupnya itu selalu dengan handphonenya, semua medsos apa dia tahu gitu ya. Asik dengan mengeksplor segala kelebihan-kelebihan teknologi yang ada di gadgetnya itu ya. Jadi ini semakin membuat kadang-kadang generasi Z ini agak sedikit pemalas. Kenapa? Karena memang mereka ini dimanjakan gitu, lahir sudah dimanjakan dengan kemudahan-kemudahan, kepraktisan. Mau ngapa-ngapain serba gampang, dia bisa online, dia bisa pesan apa, pesan ini dan sebagainya, bayar nggak perlu pakai uang tunai dan sebagainya ya. Nah, artinya apa? Secara interaksi sosialnya ini jauh lebih berkurang ya. Rasa percaya dirinya kalau ngomong sama orang itu agak sedikit berkurang ya kan, karena memang interaksinya terbatas karena lebih asik dia dengan bermain di apalah tadi ya, game-game gadgetnya tadi dan sebagainya. Sehingga anak-anak yang seperti ini biasanya kalau dalam berkomunikasi dia lebih memilih lebih baik menggunakan gadgetnya daripada harus ketemu langsung gitu. Sehingga banyak keluhan-keluhan daripada para senior-seniornya, kalau mereka ketemu misalnya gitu ya, bukannya malah ngobrol, tapi malah asik dengan gadgetnya masing-masing. Bisa loh di dalam satu lift itu, ya mereka ketemu satu lift, tapi nggak ngomongan gitu. Itu sampai segitunya gitu ya. Karena anak-anak sekarang nggak bisa lagi gitu. Dan anak-anak sekarang nggak bisa diatur, nggak kayak model gaya komando gitu ya, seperti generasi baby boomer. Kamu harus begini. Anak-anak sekarang kalau digitukan malah melawan gitu. Jadi percuma. Nah, beda lagi dengan generasi alpha yang sekarang semakin lebih canggih lagi gitu ya. Jadi bagaimana kita secara profesional mensiasatin lah ya, supaya iklim komunikasi kita, hubungan kita, interaksi kita satu dengan yang lain itu bisa lebih baik lagi. Kita harus sadar bahwa kita lahir di zaman yang berbeda ya. Dan cara-cara komunikasi kita, sikap kita itu berbeda. Sehingga kalau kita paham dan sadar tentang perbedaan ini, tentu kita bisa menyiasati bagaimana harus berinteraksi dan berkomunikasi ke masing-masing teman kita yang berbeda-beda zaman tadi. Gitu Mas Adam. Oke, berarti emang kita harus beradaptasi juga ya Pak sama betul. Generasi-generasi itu ya. Berbeda, betul. Iya, baik. Oke Pak Purba, sekarang Pak Purba nih ya, strategi apa sih Pak yang dapat digunakan untuk membangun kepercayaan antar generasi dalam lingkungan profesional Pak? Baik ya, jadi setelah kita sadar bahwa kita memang lahir di zaman yang berbeda-beda, maka karena semakin kompleks kan cara kita berkomunikasi, maka strategi yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, kita setiap orang, setiap lintas generasi perlu menyadarin itu dulu, bahwa kita berbeda-beda satu dengan yang lain. Nah, setelah kita sadar, maka yang strategi yang bisa kita lakukan yang kedua adalah coba melibatkan kerja tim, di mana tim itu terdiri dari berbagai lintas generasi. Jadi, misalnya kalau di dalam suatu meeting gitu ya, ada tim kecil. Nah, di situ ada berbaur, ada generasi baby boomernya, ada generasi X, generasi Y, Z, dan Alpha. Alpha mungkin belum masuk dunia kerja lah ya, masih sekolah kali ya. Nah, sampai generasi Y tadi. Nah, mereka dilebatkan dalam suatu proses kasus-kasus, misalnya pemecahan gitu ya, di dalam tim-tim kecil. Supaya apa? Supaya mereka terbiasa berinteraksi satu dengan yang lain, sering ngobrol, sering bertukar pikiran, sering
yang kita lakukan, maka suasana kerja yang lintas generasi ini bisa semakin terkelola dengan baik dan tim kita menjadi lebih solid. Tidak ada lagi gap antar generasi tadi, gitu Mas Adam. Jadi emang untuk membangun kepercayaan antar generasi itu di Betul. mix ya Pak ya, Betul. di mix antar generasi. Jadi ada komunikasi yang terjadi di situ ya Pak. Jadi saling kenal, saling tahu gimana Iya. cara berkomunikasi antar generasi tersebut. Betul Mas Adam. Oke, baik Pak. Oke Pak, tadi kita udah ngebicarain tentang membangun kepercayaan antar generasi Pak. Betul. Nah selanjutnya nih Pak, apakah gaya komunikasi dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi unik setiap generasi di kantor Pak? Nih contohnya atau misalnya ya Pak, kalau sama yang lebih muda itu menggunakan kata panggilan yang jauh lebih akrab kayak panggilnya Kak gitu. Atau apakah tetap dengan panggilan Mas, Mbak, Ibu, Bapak, atau malah tergantung sama kultur atau budaya di kantor? Di kantornya gitu ya. Ya, memang unik ya. Kalau beberapa pengalaman yang saya amatin setelah memberikan pelatihan di berbagai perusahaan, di tempat kerja gitu ya. Sapaan-sapaan ini memang unik ya. Di beberapa tempat menggunakan formal, Bapak, Ibu gitu ya. Di tempat lain, di wilayah lain di Indonesia itu biasa memanggil abang, kakak gitu ya. Nah, lebih akrabnya mereka begitu. Bahkan ada juga di salah satu perusahaan media nasional terbesar di Indonesia yang ada di Jakarta. Di situ sapaannya satu dengan yang lain itu panggilnya Mas dan Mbak, ya. Bahkan waktu saya memberikan pelatihan di sana, saya mau ganti formal Bapak Ibu, itu manajemennya nggak mau, marah malah gitu ya. Karena kenapa? Ya karena memang culture itu sudah terbentuk dari ownernya, gitu ya. Jadi memang ada perusahaan-perusahaan yang mempertahankan keakraban itu dengan sapaan-sapaan yang spesial atau yang spesifik ini. Ya, mungkin kalau di Medan atau di Sumatera gitu ya, mereka lebih akrab dengan panggilan abang, kakak gitu ya. Nah, di beberapa perusahaan misalnya di Pulau Jawa yang saya tahu juga itu panggilannya akrabnya malah Mas, Mbak gitu ya. Tapi kalau misalnya rata-rata sih kalau di Jakarta, di kota-kota besar biasanya panggil Pak, Bu gitu ya. Itu tergantung culture-nya, budaya di perusahaan itu masing-masing. Oke, jadi emang tergantung sama kultur dan budayanya di kantor masing-masing ya Pak ya? Betul. Oke, viewer, sebelum kita lanjut nih sharing-sharingnya. Nah, saya mau mengingatkan terlebih dahulu nih, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan juga share ke rekan-rekan lainnya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar rekan-rekan semua tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Oke Pak, kita lanjut sharing-sharingnya ya Pak. Peran apa yang dimainkan oleh karyawan junior dalam menjembatani kesenjangan komunikasi dengan rekan-rekan senior dan bagaimana sebaliknya Pak? Oke, jadi antara junior ke senior, senior ke juniornya gitu ya. Bagaimana supaya tidak terjadi gap gitu ya. Poin penting di dalam menjalin komunikasi yang baik antara senior dengan juniornya gitu ya. Yang paling penting adalah perlakuan junior terhadap senior. Junior itu harus mau juga menghargai seniornya, menghormatin seniornya. Jadi ketika misalnya seniornya cerita pengalaman, cerita pahit, cerita sejarah gitu ya, ya kita harus mau mendengarkan gitu ya, mencoba menghargai perjuangan-perjuangan dia gitu kan, jeripaya dia sehingga bisa sampai seperti sekarang ini gitu kan. Kalaupun kadang-kadang kan kalau anak junior itu kan kalau udah diceritain sejarah kan terus males gitu ya, meskipun kita males kalau misalnya nggak mau mendengarkan, ya cobalah cari alasan yang tepat sehingga dia tidak merasa tersinggung gitu, karena kita nggak suka mendengarkan cerita mungkin yang diulang-ulang terus gitu kan. Nah jadi yang paling penting Anda mau menghargai. Caranya menghargai itu gimana? Anda sering-sering bertanya kepada dia. Dia akan senang, dia akan cerita bagaimana harusnya, bagaimana begini dan sebagainya. Dan kita sebagai junior harus pintar juga menyerap ilmu dari dia. Karena sebenarnya senior-senior itu kan banyak pengalaman, asam garam, pahit getirnya ya. Dan itu harus bisa kita gali. Dan itu sebuah pembelajaran yang sangat berharga saya kira gitu ya. Nah sebaliknya senior terhadap junior. Nah kadang-kadang senior ini kan mintanya dihargain selalu ya kan, dihormati, ditegur duluan gitu ya.
nggak bisa lagi gitu ya. Jadi senior juga harus mau. Kenapa sih nggak mau harus duluan negur yang junior gitu? Apa harus ditegur duluan gitu kan? Nah, cobalah ya. Jadi lebih gaul sedikit lah kalau bahasa kerennya itu. Jangan merasa paling senior minta dihormati terus ngecap yang juniornya tidak punya sopan santun lah. Itu sering terjadi loh ya. Jadi kita harapkan juga para senior mulai mengubah cara dia mendekatin junior-juniornya. Jangan maunya didatangin, ditanya. Sekali-sekali lu datang ke bawah gitu, ngobrol sama mereka. Pakai gaya bahasa anak muda sekarang gitu. Ya, nggak usah terlalu kaku, asal datang maunya mau ngatur, mau merintah gitu ya. Sekali-sekali mau juga mendengarkan mereka gitu. Bahkan siap ketika berbeda pendapat dengan junior-juniornya. Nah, itu baru asik gitu loh. Oke, jadi itu ya Pak, cara untuk menjembatani kesenjangan komunikasi antara senior dan junior. Jadi selain dari juniornya pun harus menghormati si senior, senior juga harus coba ngerangkul dengan bahasa-bahasa junior yang sekarang gitu ya Pak ya. Biar komunikasi tetap terus terjaga dan cair. Oke Pak Purba, tadi kita udah ngebahas tentang menjembatani kesenjangan komunikasi antara junior dan senior. Nah kalau sekarang nih Pak, menurut Pak Purba, bagaimana sih organisasi dapat mendorong karyawan seniornya untuk menyesuaikan gaya komunikasi mereka agar lebih terhubung terhadap yang lebih muda? Muda. Nah jadi culture organisasi juga mulailah mencoba. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah organisasi perusahaan memberikan peluang-peluang atau wawasan-wawasan kepada para senior supaya mereka juga sadar bahwa kita sekarang berada di lingkungan kerja yang lintas generasi tadi. Kadang-kadang ada loh orang yang nggak sadar ya. Nah itu yang pertama ya. Dan yang kedua mencoba menekankan kepada para senior ya. Coba sering-seringlah mulai melibatkan diri di dalam tim-tim kecil ya, rapat-rapat kecil, panitia-panitia kecil di mana terjadi anggotanya itu berbagai lintas generasi supaya kita terbiasa. Jangan nge-gap sendiri, senior kumpul dengan senior, junior hanya kumpul dengan junior gitu kan, kayaknya satu letting angkatan gitu kan. Jadi seringnya kan kumpulnya begitu ya, akhirnya interaksi senior dengan junior jadi semakin renggang. Kalau kita terus menggunakan cara-cara seperti itu padahal kita sudah berada pada lintas generasi yang berbeda-beda ini, maka jangan salahkan kalau anak-anak muda sekarang, generasi-generasi Y tadi, generasi Z mungkin ya, generasi Alpha kalau udah ada misalnya gitu ya, itu akan malah bukan mendekat, malah tambah menjauh dari kita gitu kan, sehingga kita mendekatin mereka pun semakin lebih susah gitu. Tapi kalau kita buat mengakrabkan diri sebagai senior kepada junior, junior juga merasa lebih dekat kepada kita. Mereka jadi welcome, mau lebih terbuka, mau lebih curhat, berani berpendapat dan sebagainya. Itulah peran organisasi, harus bisa menciptakan iklim tim kerjasama yang bisa melibatkan lintas generasi tadi. Itu Mas Adam. Ya biar ininya apa anak-anak yang mudanya yang juniornya nggak terasingkan gitu. Terasingkan, ya, membeda-bedakan diri eksklusif gitu kan. Iya, jadi emang biar bisa ngebaur gitu ya Pak ya. Oke Pak. Ya. Ya. Ya, yang pertama saya mulai dulu kiat-kiat atau saran-saran saya, tips-tips saya kepada yang junior gitu ya. Nah, untuk yang para junior, saya ingatkan yang pertama, beranilah berpendapat. Oke. Nah, jadi nggak usah takut sama senior, mau yang senior yang keberapa. Anda harus pertahankan keberanian Anda karena keunggulan Anda ada di situ. Ya, ide-ide Anda banyak. Ya, saya tahu Anda lahir di generasi yang banyak ide lah, kreativitas Anda banyak gitu ya. Yang penting Anda berani mengungkapkan pendapat ide-ide Anda, gak usah takut. Yang kedua, ya, nah ketika Anda menyampaikan kepada senior Anda mungkin tentang ide-ide Anda, pendapat-pendapat Anda, ya, yang mungkin bagi sebagian orang, bagi senior itu aneh, nyeleneh, lucu, nggak mungkin, mustahil gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting Anda berani dan kemudian cara Anda menyampaikan itu sopan.
ya, hormat gitu ya. Tidak juga Anda merasa paling hebat, paling pintar sendiri gitu kan. Nah, kalau nggak diterima pendapatnya jangan langsung dibawa ke masalah pribadi gitu-gitu ya. Nah, untuk para senior, yang kedua untuk para senior, tips dan saran saya di dalam kita bekerja di lintas generasi ini agar komunikasi kita satu dengan yang lain menjadi lebih baik ya. Senior juga harus mau merendah, tidak merasa paling hebat, paling pintar sendiri ya. Mau membuka diri pemikiran terhadap ide-ide baru dari junior-juniornya. Mungkin ide-ide baru, pendapat-pendapat baru, saran dari para junior mungkin belum kepikiran, belum kebayang sama kita karena senior nggak hidup di zamannya gitu kan. Sehingga yang mungkin agak berbeda dari yang biasa kita lakukan, kita coba tampung dulu. Jangan-jangan ide-ide, pendapat-pendapat junior gitu itu cemerlang-cemerlang idenya gitu kan. Nah, dan bila perlu tidak hanya itu, bahkan senior juga kalau boleh mendorong junior-juniornya untuk berani. Ya, karena keberanian mereka ini kadang-kadang kurang ya. Jadi Anda yang harus jemput bola kepada junior, mendorong mereka untuk berani berpendapat, mengemukakan ide gitu ya. Nah, masalah perbedaan pendapat, perbedaan sudut pandang, persepsi itu biasa gitu ya. Kita harus mau belajar juga berbeda pendapat, berbeda pemikiran, berbeda cara gitu ya. Jangan-jangan cara-cara lama kita itu sudah tidak up to date lagi. Mungkin ada cara-cara baru yang ditemukan oleh junior-junior kita. Saya kira kalau junior mau begitu, senior juga mau lebih turun lagi ke bawah melihat situasinya, maka iklim kerja kita di berbagai lintas generasi tadi ini itu akan terjalin dengan lebih baik. Jadi kiat-kiat itu ini ya Pak, yang seniornya juga turun, yang juniornya biar ketemu gitu, nggak saling kejar-kejaran atau saling nunggu-nunggu gitu. Iya, gitu. Oke, menarik banget nih P-Viewer untuk pembahasan kita hari ini dan terima kasih juga kepada Bapak Purba yang udah sharing-sharing banyak hari ini itu mengenai topik komunikasi antar generasi di kantor. Ya, semoga pembicaraan hari ini dan video ini dapat bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Oh ya, sebelum kita tutup, saya mau mengingatkan kembali, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share ke rekan-rekan lainnya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar rekan-rekan semua tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Saya Adam, saya sebagai host pamit dan ada Bapak Purba di sini pamit. Bye-bye. Nah, gimana nih videonya P-Viewers? Semoga sudah cukup menginspirasi ya. Oke, nantikan juga tayangan-tayangan selanjutnya dari P-View dengan klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa notification-nya juga supaya nggak ketinggalan video-video terbaru. Oke, see you on the next video. Bye!